Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan video ini. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Mapincara dan Bapak Andi Wahid selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Organisasi yang telah memberikan kami tugas ini sehingga kami dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativitas kami selaku mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sakila Kahar dan teman-teman saya ada Fitri Ramadhani, Muhammad Al-Fajri, dan Ashar. Kami dari kelompok 3 kelas 02 jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video ini saya mewakili teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori administrasi modern menurut beberapa ahli. Nah, teori administrasi adalah serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksudkan dengan administrasi, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang dikerjakan oleh administrasi, bagaimana menentukan apa yang harus dikerjakan oleh administrator publik, mengapa orang berperilaku tertentu dalam suatu situasi administrasi, dan dengan cara apakah aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu alasan utama mengapa orang mempersoalkan status keilmuan administrasi adalah karena administrasi tidak mempunyai inti teoritas. Banyak teori dalam administrasi, tetapi tidak ada teori dalam administrasi itu sendiri. Nah, para praktisi menggunakan teori administrasi dalam kerangka untuk memberikan rasional atau alasan dari kegiatan praktis mereka dan untuk membenarkan praktik administrasinya. Administrasi baru saja secara sistematik mengembangkan teori-teorinya. Arti pentingnya teori administrasi terlihat dari kegunaannya untuk meramalkan dan menerangkan gejala administrasi. Baik, adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimanakah teori administrasi modern menurut pandangan Henry Fayol? Yang kedua, bagaimanakah teori administrasi modern menurut pandangan James Money? Yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimanakah teori administrasi modern menurut pandangan Luther Coolidge? Nah, pastinya tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mengetahui teori administrasi modern menurut pandangan beberapa ahli yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pada teori yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang insinyur yang komprehensif, ilmuwan dan manajer, seorang praktisi dan seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis, pelopor visioner organisasi industri pertambangan lulusan Prancis. Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi sebagai pedoman pengelolaan organisasi-organisasi yang kompleks. Ia dengan originalitasnya mampu menciptakan teori-teori manajemen secara ilmiah yang disebut teori umum administrasi dan kemudian dijuluki Fayolisme. Ia adalah salah satu kontributor penting untuk teori-teori manajemen yang berkembang selanjutnya. Nah, menurut Fayol, administrasi merupakan bagian kegiatan dalam badan usaha. Badan usaha itu sendiri adalah yang melaksanakan ke arah suatu sasaran dan tujuan dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari semua sumber-sumber yang tersedia. Nah, dalam teori administrasinya, peninggalan Fayol yang paling terkenal adalah tentang 5 fungsi utama manajemen. Di antaranya yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada fungsi ini memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan
dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing. Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, ada pengkoordinasian atau coordinating. Adalah menyiapkan kesatuan dan keserasian yang diperlukan guna mencapai sasaran. Dan yang terakhir, ada pengawasan atau controlling, yaitu menyangkut penjagaan agar segala hal dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Fungsi ini harus diterapkan pada setiap penggal kegiatan manusia, material maupun kegiatan di saat beroperasi. Nah, Henry Fayol sebagai bapak teori administrasi modern berperan sekali dalam memperkenalkan dan mengembangkan prinsip-prinsip administrasi di dalam setiap organisasi. Henry Fayol mengeksplorasi hal ini secara komprehensif. Sebagai hasilnya, dia berhasil merangkum 14 prinsip manajemen dasar. Prinsip-prinsip manajemen dan penelitian Henry Fayol diterbitkan dalam buku yang berjudul General and Industrial Management pada tahun 1916. Prinsip ini adalah faktor yang mendasari manajemen yang sukses dalam sebuah organisasi. Nah, adapun 14 prinsip tersebut yaitu: yang pertama, pembagian kerja. Maksudnya, karyawan memiliki spesialisasi dalam bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda pula satu sama lain. Tingkat keahlian yang berbeda dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan mulai dari generalis hingga spesialis. Pengembangan pribadi dan profesi harus saling mendukung. Nah, menurut Henry Fayol, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada otoritas dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan. Tentu saja dengan otoritas ini ada tanggung jawab. Menurut Henry Fayol, kuasa atau kewenangan yang menyertainya memberi manajer hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Yang ketiga, yaitu disiplin. Hal ini sering menjadi bagian dari nilai inti atau core, misi, dan visi bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati. Prinsip manajemen ini sangat penting dan dilihat sebagai hal yang membuat organisasi berjalan lancar. Nah, yang keempat, ada kesatuan komando. Prinsip manajemen ini adalah bahwa setiap karyawan harus menerima perintah dari satu manajer sehingga karyawan memiliki tanggung jawab kepada manajer tersebut. Yang kelima, ada kesatuan arah. Prinsip manajemen ini adalah tentang fokus dan kesatuan. Semua karyawan memberikan kegiatan yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama. Hal ini seperti Anda mencari North Star Metric untuk bisnis Anda. Yang keenam, ada subordinasi kepentingan individu. Selalu ada semua jenis kepentingan dalam suatu organisasi pastinya. Agar organisasi berfungsi dengan baik, Henry Fayol mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi lebih rendah daripada kepentingan organisasi. Yang ketujuh, ada penggajian. Motivasi dan produktivitas adalah dua hal yang berkaitan dalam kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini menjelaskan bahwa penggajian harus cukup untuk membuat karyawan termotivasi dan produktif. Yang kedelapan, ada pemusatan. Manajemen dan otoritas untuk memproses pengembalian keputusan harus seimbang dalam sebuah organisasi. Ini tergantung pada volume dan ukuran organisasi tersebut. Yang kesembilan, ada hierarki. Hierarki atau tingkatan hadir dalam organisasi tertentu. Hal ini bervariasi, mulai dari manajemen senior atau biasa disebut dengan dewan eksekutif ke level terendah dalam organisasi. Yang ke-10, ada ketertiban. Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang tepat sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Nah, yang ke-11, ada keadilan dan kejujuran.
Prinsip manajemen keadilan dan kejujuran sering terjadi pada nilai-nilai inti dari suatu organisasi. Menurut Henry Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Karyawan harus berada di tempat yang tepat di organisasi untuk melakukan hal yang benar. Manajer harus mengawasi dan memantau proses ini, dan mereka harus memperlakukan karyawan secara adil dan tidak memihak. Yang ke-12 ada stabilitas kondisi karyawan. Prinsip manajemen ini merupakan penempatan dan pengelolaan personil, dan hal ini harus seimbang dengan layanan yang disediakan dari organisasi. Yang ke-13 ada inisiatif. Henry Fayol berpendapat bahwa dengan prinsip manajemen ini, karyawan harus diizinkan untuk mengungkapkan ide-ide baru. Ini mendorong minat dan keterlibatan dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, prinsip yang ke-14 ada semangat kesatuan. Prinsip manajemen ini ialah perjuangan untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan. Manajer bertanggung jawab atas pengembangan moral di tempat kerja, baik secara individual dan dalam komunikasi. Baik, itulah tadi teori administrasi modern menurut Henry Fayol. Selanjutnya, kita lanjut pada teori James Money. James David Money adalah seorang insinyur Amerika dan eksekutif perusahaan di General Motors yang berperan dalam urusan internasional pada tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an. Namun pada tahun 1940-an, Money mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden General Motor Overseas untuk mengepalai tim kecil direktur yang bertugas mempersiapkan GM untuk produksi masa perang. Money bekerja di bagian teknik produksi di Biro Aeronautika. Karirnya terganggu ketika dia dituduh bersimpati pada Nazi pada tahun 1940. Money belajar teknik mesin dan akhirnya menjadi anggota kunci tim manajemen puncak General Motor pada tahun 1931. Dia menulis Industri Maju. Buku tersebut dianggap oleh banyak sarjana sebagai kontribusi yang signifikan terhadap teori manajemen administrasi. James Money berkontribusi pada teori manajemen administrasi melalui bukunya Onward Industry pada tahun 1931. Kemudian diterbitkan ulang sebagai The Principles of Organization. Dalam teksnya, ia menerapkan teori manajemen administrasi pada organisasi dalam berbagai konteks domestik dan internasional, di mana buku ini mempunyai dampak besar pada praktik manajemen di Amerika. Dalam bukunya, mereka menerapkan 3 prinsip organisasi yang mereka teliti dan temukan, dan telah dijalankan dalam organisasi-organisasi pemerintahan, agama, militer, dan bisnis. Ketiga prinsip tersebut yaitu: yang pertama adalah prinsip koordinasi, yaitu kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan, tujuan, kedisiplinan yang tinggi. Nah, yang kedua ada prinsip skalar. Prinsip ini adalah suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan dan pendelegasian antar fungsi-fungsi atau unit-unit organisasi. Nah, yang ketiga, prinsip fungsional, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama. Prinsip staff, prinsip yang membedakan antara manajer lini atau struktural dan manajer staff. Nah, itulah tadi teori administrasi modern menurut James Money. Selanjutnya kita beralih pada teori administrasi modern menurut Luther Gulick. Luther Halles Gulick adalah seorang ilmuwan politik Amerika, profesor ilmu dan administrasi kota Auburn di Universitas Columbia, dan direktur Institut Administrasi Publiknya yang dikenal sebagai pakar administrasi publik. Luther Halles Gulick mengajar di Columbia pada tahun 1931 sampai pada tahun 1942, di mana ia diangkat Auburn Profesor Municipal Science dan Administrasi. Pada tahun 1921, ia menjadi presiden di Lembaga Administrasi Negara dan menjabat sampai tahun 1962. Nah, dalam ilmu manajemen,
Luther Gulick mendefinisikan administrasi modern sebagai satu bidang ilmu pengetahuan atau science yang berusaha secara sistematik untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan Luther Gulick memperkenalkan istilah yang terkenal dalam dunia proses manajemen, yaitu POSCORB atau POSDCORB. Nah, POSCORB ini yaitu singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Nah, yang pertama, planning yaitu perencanaan mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan. Yang ketiga ada staffing atau pengadaan tenaga kerja. Ini mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, pensiun, dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu fungsi terpenting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada directing atau pemberian arah. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer kepada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi. Yang kelima ada coordinating atau pengkoordinasian. Ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Yang keenam ada reporting atau pelaporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Ini mungkin memerlukan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik. Yang ketujuh yaitu budgeting atau penganggaran. Ini mencakup seluruh bidang administrasi keuangan. Seiring keuangan adalah darah kehidupan dari setiap organisasi. Fungsi penganggaran ini sangat penting dalam berfungsinya organisasi manapun. Baik, itulah tadi penjelasan tentang teori administrasi modern menurut beberapa ahli. Sebagai kesimpulan, pastinya sudah banyak sekali orang-orang yang mencoba mendefinisikan apa itu teori administrasi modern. Nah, terutama para ahli. Salah satu definisi administrasi modern menyatakan bahwa administrasi modern adalah satu bidang ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya administrasi modern berusaha secara sistematik untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.